nama saya Angel Ansyudalai, saya dari kelas 2 PJJB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu Kurtana tentang materi kuliah pengukuran poligon terbuka menggunakan pesawat teodolit. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengukuran poligon terbuka. Poligon terbuka adalah salah satu metode pengukuran kerangka dasar horizontal dalam survei pemetaan yang terdiri dari serangkaian titik yang terhubung secara berurutan. Nah, tetapi tidak membentuk lob atau tertutup. Jadi, poligon terbuka itu berbeda dengan poligon tertutup. Artinya, titik awal dan titik akhir poligon tidak saling bertemu atau tidak kembali ke titik awal. Poligon jenis ini umumnya digunakan untuk survei jalur memanjang seperti jalan, rel kereta api juga seperti saluran irigasi atau batas wilayah yang memerlukan linear. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara metode dalam pengukuran di lapangan. Yang pertama-tama yang kita harus menyiapkan alat-alat yang digunakan. Nah, alat-alat yang dapat kita gunakan itu terdiri dengan tentu saja pesawat teodolit, kaki statif atau tripod. Ini digunakan untuk sebagai tempat berdirinya pesawat teodolit. Juga ada patok ukur, kita dapat menggunakan paku ataupun pilox agar untuk ditandai bagian tempat pesawat teodolit akan berdiri. Nah, berikutnya ada rambu ukur. Rambu ukur ini kalau yang kami gunakan itu ada dua ya. Ada rambu ukur dekat, nah yang ini, dan juga ada rambu ukur jauh yang ini. Nah, juga ada payung. Payung ini kami gunakan di lapangan untuk melindungi pesawat teodolit agar tidak terkena panas ataupun hujan ringan. Nah, ada juga buku atau peralatan tulis. Ini kami gunakan untuk mencatat data-data yang kami dapatkan dari hasil membidik dan juga tinggi alat dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada GPS dan kompas. GPS ini kami gunakan untuk mendapatkan titik koordinat dari poligon pertama. Nah, itu agar kami bisa mengetahui titik koordinatnya dan dimasukkan ke Civil 3D. Nah, di sini juga ada kompas. Kompas kami gunakan untuk mencari azimut atau arah utara. Berikutnya ada meteran. Meter tangan ini kami gunakan untuk mengukur tinggi alat yang kemudian akan kami masukkan ke dalam data. Berikut ada meter pita. Nah, meter pita ini kami gunakan untuk mengukur jarak per detailnya atau per STA-nya. Juga, nah selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah pengukuran. Sebelum pengukuran dilakukan observasi pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik patok pengukuran. Pada saat melakukan observasi, tentukan titik poligon menggunakan alat patok ukur. Kemudian persiapkan formulir catatan pengukuran sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah contoh formulir pengukuran yang dapat kita isi nantinya. Nah, di sini ada tinggi alat. Seperti yang tadi, kita akan mengukur tinggi alat menggunakan meter, kemudian ditaruh di sini tinggi alatnya. Kemudian tempat alat, kita dapat taruh seperti poligon 1, kita dapat tulis poligon 1, P1. Nah, kalau untuk target ini biasanya kita akan taruh seperti detailnya, seperti detail 1, kita tulis D1, D2, dan seterusnya. Juga ketika kita ingin pindah poligon, kita harus membidik ke arah poligon berikutnya, seperti poligon 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk BA ini adalah benang atas. Nah, pada benang atas ini kita bisa taruh benang atas yang kita lihat pada pesawat teodolit, juga benang tengah dan benang bawah. Nah, untuk mendapatkan benang tengah itu harus sesuai ya teman-teman dan Bapak. Pada benang atas ini kita harus hitung dengan rumus, pada benang tengah ini kita harus hitung dengan rumus benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Nah, hasil yang didapat itu adalah benang tengah. Harus sesuai ya teman-teman. Berikut ada sudut horizontal biasa. Nah, pada sudut horizontal luar biasa, kita dapat ukur dengan cara
diputar pesawat teodolitnya. Jika posisinya sudah berada di kiri dan bukan di kanan, maka kita dapat mematok pada benang tengah yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita dapat ini mengukur derajatnya. Nah, itu ada perhitungannya. Jika derajat pada sudut horizontal biasa itu lebih kecil dari 180 derajat, maka kita dapat menambah dengan 180 derajat dan hasilnya itu adalah sudut horizontal biasa, maka itu benar. Nah, kalau misalnya hasilnya itu lebih dari 180 di sudut horizontal biasa, maka kita harus menyesuaikan dan hasilnya itu harus dikurang dengan 180 derajat. Nah, kalau untuk menit dan detik ini dapat disesuaikan. Sebenarnya kalau misalnya ada sedikit perbedaan itu tidak masalah ya teman-teman. Nah, baik untuk sudut horizontal sudut vertikalnya itu kita bisa taruh saja yang tertera pada pesawat teodolit. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan alat teodolit ya, kita harus periksa dulu apakah alat teodolit tersebut ini tidak ada kesalahan, tidak ada kerusakan. Kita bisa survei lokasi tempat kita akan mengukur. Kemudian kita dapat menaruh patok ukur. Selanjutnya kita dapat memasang tripod atau kaki statis. Dilanjutkan dengan pemasangan alat teodolit. Kita harus memasangnya dengan hati-hati. Selanjutnya kita kunci alat teodolit agar tidak bergerak. Baik, kita telah sampai pada bagian centering alat. Kita dapat melihat dari teropong apakah ini pesawat teodolit telah berdiri tepat di atas titik patok. Kemudian dilanjutkan dengan centering alat teodolit yang dapat kita lakukan dengan menstabilkan kaki-kaki statif. Nah, kita dapat mendirikan kaki-kaki statif secara stabil untuk mengendalikan nivou tabungnya. Nah, kita usahakan agar gelembung nivou ini dapat berada tepat di dalam lingkaran. Nah, kita juga dapat menyetelnya dengan memutar skrup untuk mengendalikan nivou tabung, gelembung nivou. Kemudian kita dapat menghidupkan alat teodolit dengan cara menekan tombol power. Nah, dilanjutkan dengan mengatur skrup alat. Nah, kita dapat memutar teropong vertikal, lalu mencari arah utara. Nah, untuk mencari arah utara ini kita dapat menggunakan kompas sebagai alat bantu. Setelah mendapatkan arah utara, kita dapat menekan tombol 0 set untuk memulai pengukuran. Nah, selanjutnya kita dapat mencari titik koordinat dengan menggunakan GPS. Nah, pada data yang telah kita dapatkan di GPS, data koordinatnya kita akan gunakan untuk menentukan X, Y, dan Z. Kemudian dilanjutkan dengan mencari angka azimut di poligon kedua. Nah, setelah sampai di poligon kedua, kita akan mengulang sedikit langkah-langkah pada poligon pertama. Nah, untuk mencari angka azimut di poligon kedua ini, kita tinggal membidik ke poligon pertama, kemudian menekan 0 set, lalu kita mencatat SDM atau derajat, sekon, dan menit. Derajat, menit, dan sekon. Nah, untuk bagian derajatnya, untuk sudut horizontal, kita dapat mencatat 287 sebagai derajat dan 03 sebagai menit dan 21 sebagai sekon. Kemudian pada sudut vertikal, kita dapat mencatat di sini 90 sebagai derajat, 00 sebagai menit, dan 02 sebagai sekon atau detik. Kemudian kita dapat membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, di sini kita menggunakan rumus sederhana, yaitu benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Nah, hasilnya adalah benang tengah. Harus sesuai ya teman-teman. Nah, kemudian benang atas dan benang bawah juga
detik, derajat, dan menit kita tulis pada selembar kertas yang telah diberikan. Kemudian kita dapat mencari sudut horizontal luar biasa. Biasanya kalau pada poligon kedua, kita dapat mencari sudut horizontal luar biasanya dengan cara membidik kembali ke poligon pertama dengan cara kita putar ini pesawat teodolit tersebut 180 derajat. Nah, kemudian kita bidik kembali pada benang tengah yang sama dan kita baca sudut horizontalnya. Ketentuannya yaitu sudut horizontalnya harus ditambah 180 atau dikurang 180. Nah, setelah kita pengukuran, jangan lupa untuk mengukur tinggi alat. Nah, ini adalah langkah terakhir yang biasanya tidak boleh dilupakan ya teman-teman. Nah, dilanjutkan dengan memindahkan alat ke poligon 2 dan seterusnya. Nah, kita dapat meletakkan alat teodolit untuk mengulangi lagi langkah-langkah seperti pada poligon-poligon sebelumnya. Nah, berikut adalah materi cara langkah-langkah pengukuran di lapangan. Berikut adalah materi atau langkah-langkah cara pengukuran poligon. Metode cara pengukuran poligon terbuka di lapangan. Terima kasih. Baik, sekarang kita telah sampai pada bagian perhitungan data hasil pengukuran poligon terbuka yang akan kita lakukan di Excel. Baik, pertama-tama kita akan menghitung derajat desimalnya dari detik, derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik di sini I6 ya. I6 dibagi 3600. Nah, ini hasilnya. Kita dapat langsung turunkan. Saja. Turunkan saja. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan beta rata-rata. Maksudnya beta. Kita dapatkan dengan rumus. Karena di sini di poligon terbuka, ini poligon terbuka, jadi kita dapat langsung mulai dari poligon kedua. Nah, di sini kita dapat dengan cara derajat desimal bagian depan kita kurangi dengan
kita kurangi dengan bagian belakang. Lalu kita tambah dengan 180. Nah, untuk bagian bawah dan seterusnya juga sama, kita langsung turunkan. Kalau kita bertemu dengan angka yang minus, kita dapat tambahkan lagi dengan 360. Kita lanjutkan dengan mencari derajat desimal untuk sudut horizontal luar biasa. Rumusnya masih sama seperti sebelumnya. Derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah sini N6. N6 dibagi 3600. Oke. Di sini juga. Nah, ini ditambah ini dibagi 60. 60 ditambah N27. 27 enter. Yaps. Selesai, lalu kita lanjutkan dengan alfa. Oke. Pada bagian alfa ini kita dapatkan dengan rumus. Pada bagian alfa ini kita bisa langsung saja mengcopy derajat desimal pada sudut horizontal biasa. Tapi ini hanya berlaku untuk bagian poligon pertama saja ya. Dan juga detail-detail pada bagian poligon pertama. Baiklah. Nah, untuk poligon kedua, kita dapat menggunakan rumus. Di sini sama dengan no. Kita tambahkan dengan alfa. Poligon pertama kita kunci agar tetap di bagian sininya. Nah, kita bisa tambah dengan derajat desimal pada poligon kedua bagian D21. Kemudian kita kurangi dengan 180. Dan kita tambah lagi dengan 360. Kemudian enter. Nah, ini kita bisa langsung tarik saja ke bawah untuk terjumlahkan semuanya.
Nah, sepertinya karena ini ada bagian yang tidak karena dia lebih dari, untuk seterusnya ini karena dia lebih dari 360, maka kita ubah. Jadi ini hanya menggunakan kemudian kita tambah dengan derajat desimal yang terus kita kurangi 180. Kita enter. Oke. Karena hasilnya sudah tidak lebih dari 360, maka kita bisa langsung tarik saja. Nah, sudah sesuai. Nah, untuk yang bagian ini kita dapat tambah saja 360. Baik, ini sudah selesai. Untuk bagian alfanya kita dapat lanjutkan pada derajat desimal yang vertikal. Jadi sama dengan di sini kita ambil derajat desimal yang rumusnya masih sama ya teman-teman. Derajat kita tambahkan dengan menit, tambah dengan menit, kemudian kita bagi 60, kemudian kita tambah lagi dengan sekon S6, kemudian kita bagi dengan 3600. Enter. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Kita lanjutkan saja terus. Oke. Kita lanjutkan lagi pada healing. Menggunakan 90 dikurang derajat desimal. Enter. Kemudian kita lanjutkan saja seperti seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan jarak. Pada jarak ini kita dapat taruh saja di sini rumusnya 100. 100-nya kita kalikan lagi dengan cos
Oh, sorry. Kita kalikan dengan cos radians Helling. Di sini U6, lalu kita tutup kurungnya dan kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan dengan 2. Kemudian enter. Lambat, langsung turunkan saja. (9340) sudah sesuai. Kita akan memasuki bagian delta X. Di sini rumusnya adalah jarak dikali sin radians alfa, lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter, hasilnya sesuai. Yes. Lalu kita bisa langsung turunkan ke bawah. Kita lanjutkan dengan delta Y. Delta Y ini kita dapatkan dari jarak kita kalikan dengan cos radians alfa. Radians alfa ya teman-teman, lalu kita enter. Enter, hasilnya sesuai. Kita lanjutkan, kita teruskan ke bawah. Ya baik, kita lanjutkan.
Ini kita lanjut kepada delta H. Ini kita dapat rumus dapat dengan rumus Helling. Helling kita kalikan dengan tangen atau tan, lalu radians maaf terjadi kesalahan. Ini jaraknya tan radians Helling. Tan radians Helling kita tutup kurung, terus kita tambahkan lagi dengan kunci krom dari tinggi alat ya. Kita kunci maksudnya. Kita tambahkan dengan tinggi alat, lalu kita kurangi. Pertama kita kunci dulu, lalu kita kurangi dengan benang tengah. Astaga, kita kurangi dengan benang tengah ya teman-teman. Kita kurangi benang tengah ya, lalu kita enter. Hasilnya kita dapatkan di sini, yaitu 1886. Kita turunkan ke bawah. Baik, hasilnya sesuai. Di sini ada sedikit kesalahan. Kita tariknya sampai bagian poligon pertama saja. Kemudian dilanjutkan dengan poligon kedua, kita buat dengan rumus jarak kita kalikan dengan tan radians, lalu Helling, kita tutup kurungnya, lalu kita tambahkan lagi dengan kunci krom tinggi poligon kedua. Kita kunci terlebih dahulu, lalu kita kurangi dengan benang tengah poligon kedua, yang dari poligon kedua kita bidik ke poligon pertama. Baik, kita bisa langsung jumlahkan. Hasilnya sesuai, kita langsung tarik ke bawah.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke. Dengan koordinat ya teman-teman. Koordinat kita lanjutkan dengan X, Y, dan Z. Ini kita bisa langsung nanti ambil saja. Sebentar, saya taruh dulu. Sini koordinat yang telah kami dapatkan menggunakan UTM Geomap. Ini sudah kita kalikan dengan 1000 ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan di sini. Untuk mendapatkan X-nya, kita bisa langsung saja sama dengan kita kunci koordinat X-nya. Kemudian kita tambah dengan delta. Kita tambah dengan delta X. Enter. Oh, ternyata kurang besar. Baik, ini hasil yang kita dapat untuk koordinat X. Kita bisa langsung turunkan saja, tapi ini kita turunkan ke sepanjang poligon pertama saja. Kemudian yang berikut kita lanjutkan dengan mengunci koordinat bagian poligon 1. Kita tambah dengan delta X yang sejajar. 0,0 di sini. Baik, hasilnya sudah sesuai. Bisa langsung kita turunkan saja. Kita lanjutkan pada koordinat Y sama dengan koordinat Y, kita kunci. Lalu kita tambahkan dengan delta Y. Langsung kita enter. Ternyata kurang besar. Oke. Kita bisa langsung turunkan sepanjang poligon pertama. Poligon pertama saja. Baik, sudah sesuai di sini. Untuk bagian sini kita bisa langsung saja kunci koordinat pertama. Lalu kita tambah dengan delta Y yang sejajar. Baik, sudah sesuai. 34. Sesuai, kita bisa langsung turunkan saja ke bawah. Oke, setelah diturunkan, kalau inputnya jumlah di sana, kita kunci. Oh my god. Lalu kita tambahkan dengan delta H, enter. Kita turunkan sebanyak poligon pertama. Lalu pada bagian
sama dengan kita kunci, lalu ambil delta H, kita kunci lalu kita tambah dengan delta H, lalu kita enter kan. Kita enter dan hasilnya sesuai, lalu kita turunkan saja. Oh my god. Baik, setelah kita selesai, kita lanjutkan untuk mengambil datanya untuk dimasukkan pada Civil 3D. Baik, kita langsung membuatnya saja di sini. Oke. Oke. Baik, sekarang kita telah sampai pada penggambaran di aplikasi Civil 3D. Pertama-tama saya akan membuat datanya dulu. Saya akan mengolah datanya terlebih dahulu. 127. Baik, kita lanjut. Kita bisa langsung saja menyalin dari atas, lalu kita kalikan dengan, kita bagikan dengan 1000. Enter. Untuk koordinat Y-nya apa? Kalau kita bagi 1000. Enter. Kita turunkan saja seperti yang tadi. Astaga. Kita lanjutkan. Sebenarnya kita dapat salin
keterangannya. Oke, sudah semua. Sekarang datanya sudah siap untuk kita copy dan kita bawa ke catatan. Untuk nanti kita akan upload pada Civil 3D. Caranya kita dapat memblok seluruh datanya, kita Ctrl C, kita masuk, dan kita dapat membuat catatannya. Dokumen teks, kita tulis saja poligon terbuka. Salin poligon terbuka. Oke. Kita buka, kita Ctrl V. Kita dapat mengganti komanya, kita harus mengganti komanya menjadi titik karena nanti tidak bisa terbaca jika tidak diganti. Kita Ctrl S, lalu kita lanjut. Kita akan lanjut pada Civil 3D untuk melihat penggambaran di Civil 3D-nya. Baik, kita langsung tap saja di New. Kita dapat tekan di Point from File pada bagian Insert. Kita bisa menambahkan file yang tadi, salin poligon terbuka. Kita tekan PNZD, lalu kita bisa langsung OK. Baik, kita bisa langsung tekan ZE. Nah, ini gambarnya sudah terlihat. Baik, di sini kita bisa langsung tekan pada Point from File. Kita dapat menambahkan data yang tadi, salin poligon terbuka, file yang tadi itu, lalu kita tekan PENZD, tekan OK, lalu yaps, sudah. Nah, kita dapat mengatur skalanya senyamannya saja. Kita dapat tekan pada point, right point group, kita tekan description only, all points, tekan OK. Nah, sudah, keterangannya sudah muncul semua. Lalu kita dapat langsung menyambung polyline. Kita akan lanjutkan dengan menyambung polyline-nya.
Selanjutnya kita akan mencoba membuat gambar menjadi PDF. Kita klik, kita cari Mapbook, template A3. Klasik. Oke, kita pakai. Dan oke. Di sini kita bisa langsung ketik viewports. Baik, selanjutnya kita bisa langsung menekan viewport. Oke, lalu kita tarik dari atas ke bawah. Oke, kita kecilkan sedikit. Oke, pas. Baik, bisa kita langsung simpan. Lalu kita dapat langsung menyimpan. Saja. Kita bisa langsung simpan. Kita akan langsung simpan.
Kita akan lanjut dengan menjadikannya menjadi PDF. Kita klik file, lalu plot. Kita pilih ke sini DWG to PDF. Lalu kita lalu kita simpan. Angel. Polygon terbuka. Baik, butuh sedikit waktu. Baik, demikian video tugas IoT kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan. Baik, demikian hasil dari video untuk memenuhi tugas ilmu Cortana yang telah saya kerjakan. Bila ada salah-salah kata dalam video, saya ucapkan maaf dan terima kasih telah menonton.